Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ini dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan aturan kosinus. Yang sebelumnya kita sudah pelajari yaitu aturan sinus ya, dengan pembuktiannya dan juga latihan soalnya. Nah, sebelumnya Ibu review dulu untuk aturan sinus, gimana nak? A, B, C dengan sisi B dan C. Oke. Persamaan aturan sinus, jika kalian ingin mencari sudut, besar sudut, kalian dapat menggunakan sin sudut A, sin B per B, sin C per C. Atau kalian segitiga yang diketahui adalah jika kalian punya perbandingan segitiga A, B, C, maka yang harus diketahui adalah misal yang ditanyakan adalah sudut B. Nah, yang diketahui harus pasangannya itu B dan sisi sudut C dan sisi C. Satu pasang yang sudah lengkap, satu pasang sudut dan sisi yang akan ditanyakan. Nah, untuk persamaan kedua, yaitu A, untuk mencari panjang sisi. Dua persamaan ini. Oke, yang mau ditanyakan adalah sisi A. Nah, maka yang harus dicari adalah sudut A dan sudut B juga sisi B. Yaitu ada satu pasang yang sudah lengkap, sudut B dan sisi B, dan satu pasang yang akan dicari. Ini adalah review untuk aturan sin. Nah, selanjutnya akan Ibu lanjutkan pada aturan kosinus. Nah, apa bedanya? Di akhir kalian akan mengidentifikasi kapan kalian akan menggunakan aturan sinus, kapan kalian akan menggunakan aturan kosinus. Ini aturan kosinus ya, nak. Oke. Nah, pada aturan kosinus ini juga menggunakan menggunakan segitiga lancip dan juga segitiga tumpul, yaitu dengan sama bantuan garis tinggi yang ditarik dari titik sudut tertentu. Nah, yang pertama kita akan membuktikan aturan kosinus pada segitiga lancip. Nah, ini sudah Ibu gambarkan, yaitu pertama, kita membuat garis tinggi yang ditarik dari titik sudut C, H1. Nah, sisi hadapnya adalah sisi C. Namun, kita membagi dua part, yaitu segitiga CDB dan segitiga CDA. Jika Ibu simbolkan BD menjadi X, maka AD adalah sisa dari C adalah keseluruhan AB, C dikurang X. Oke. Untuk lebih mudahnya, Ibu gambarkan segitiga yang
C. Di sini adalah C min X, karena C adalah keseluruhan ya. Di sini adalah X, maka AD adalah C min X. Itu di sini H1 dan AC adalah B. Untuk yang kedua, di sini ya, nak. B, B. Ini adalah X dan CB adalah A. Nah, apa yang dapat kita ketahui nak di sini? Untuk yang pertama, kalian dapat menentukan panjang sisi B. Kalian ingat yaitu aturan teorema Pythagoras. Yaitu B, misalnya B, Pythagoras bagaimana nak? B kuadrat sama dengan apa nak? H1 kuadrat ditambah C min X kuadrat. Dan bagaimana kalau kalian ingin mencari A kuadrat dari gambar yang kedua? Oke, kita tulis ya. A kuadrat sama dengan apa nih nak? 1 kuadrat ditambah X. Nah, dua-duanya mengandung H1. Ibu dapat tuliskan H1. Ibu pindahkan ya. H1 menjadi, Ibu tulis. Ya, Ibu pindahkan ke sini. B kuadrat dikurang C min X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Lalu Ibu jabarkan B kuadrat ini C min X kuadrat. Gimana caranya? C kuadrat min 2CX plus X kuadrat dengan A kuadrat X kuadrat. Pindahkan nak. Kuadrat karena negatif, Ibu pindahkan semua ya. Jadi positif. C kuadrat. Yang lebih jelasnya, Ibu jabarkan. C kuadrat plus X dapat Ibu sederhanakan ya, X kuadrat dengan X kuadrat ya. Nah, itu B kuadrat sama dengan, Ibu pindahkan A kuadrat min C kuadrat, Ibu pindahkan menjadi C kuadrat dengan min 2CX. Oke. Nah, ini kita dapat menentukan cos B. Cos B apa nih? Cos B sama dengan X per A ya. Lalu X sama dengan A cos B. Kemudian Ibu substitusikan nilai X ke persamaan ini. Maka akan menjadi B kuadrat A kuadrat plus C kuadrat min 2C kali A plus B. Jadi A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali plus B. Atau langsung C plus B. Aturan sinus yang pertama. Kemudian selanjutnya Ibu lanjutkan pada fokus segitiga yang pada garis tinggi H2. Lalu Ibu labelkan E pada titik potong AC dan
Jika Ibu beri tanda label AE merupakan Y, maka EC adalah keseluruhan adalah B, maka dikurang AE yaitu Y, maka EC adalah B min Y. Oke, kita gambarkan kedua segitiga tersebut masih sama, nak. Apa? Oke, B, E, C. B, E, C. B, E, oh, maaf, B-nya di atas ya. B, E, C. Sini adalah B min Y, BE adalah 2, dan BC adalah sisi A. Kemudian segitiga yang kedua adalah B, E, A. BE adalah H2, EA adalah Y, dan AB adalah sisi C. Oke, nah sekarang kita mau mencari sama seperti sebelumnya. Gimana? Nah, H2 kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau dari persamaan yang ini, nah, H2 sama dengan, atau H2 sama dengan B kuadrat min B kuadrat. Nah, sama-sama H2 nih. H2 sama dengan H2. Maka ini kita tuliskan A2 min B kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Dijabarin lagi sama seperti sebelumnya. B kuadrat min 2B plus B kuadrat sama dengan C kuadrat B kuadrat. Ini dikeluarkan, dikalikan negatif, min B kuadrat plus 2BY plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat min Y kuadrat. Maaf, ini adalah negatif karena dikalikan negatif. Dapat Ibu simplifikasikan Y dengan Y kuadrat. Maka A kuadrat min B kuadrat plus 2BY sama dengan C kuadrat. Oke, A kuadrat sama dengan, kalian pindahkan B kuadrat plus C kuadrat min 2BY. Oke, nah sekarang kita mau cari cos A. Cos A, lihat, cos A sama dengan Y per C. Jadi, Y kali cos A sama dengan Y. Kita ganti ya, substitusikan. B kuadrat plus X min 2B A C kali cos A kuadrat B kuadrat sama C kuadrat min 2BC. Nah, kalian sudah punya dua perbandingan trigonometri. Masih ingat yang sebelumnya apa, nah? Yang sebelumnya adalah B kuadrat dengan apa, nak? Kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos. Kita lanjut nih untuk di masih segitiga lancip tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang H3, garis tinggi H3 yang ditarik dari titik sudut A. Kalian punya segitiga apa nih, nak? Sama ya, nak. Caranya yaitu segitiga apa, nak? A, F,
B, kita gambar lagi. B, AF adalah H3, FB adalah A-Z, dan AB adalah C. Nah, selanjutnya untuk segitiga yang kedua adalah AFC. AF adalah H3, FC adalah Z, AC adalah sisi B. Kita cari nih H3 kuadrat. Ingat Pythagoras ya. Nah, C kuadrat kurang A minus Z kuadrat. Nah, kalau di sini H3 kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang Z kuadrat. Nah, kita samakan lagi. H3 kuadrat. H3 yang pertama adalah C kuadrat min A minus Z kuadrat. Jika kalian sudah mahir ya, kalau sekarang sudah ada 2 kali pengulangan. B kuadrat min Z kuadrat. Karena A kuadrat min 2AZ plus Z kuadrat sama dengan B kuadrat min Z kuadrat. Kita karena A kuadrat plus 2AZ min Z kuadrat sama dengan B kuadrat min Z kuadrat. Kita dapat simplifikasikan. Hanya tinggal C kuadrat min A kuadrat plus 2AZ sama dengan Z kuadrat. Kita pindahkan ruas A kuadrat plus B kuadrat lalu min 2AZ. Nah, sekarang kita tentukan nih cos C dengan Z plus B. B kali cos C sama dengan Z. Ini pindahkan ya B-nya. Kalau kita substitusikan di Z, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2A kali apa nak? B cos C. Oke. Nah, demikian C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Ingat, kalian punya 3 persamaan. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Oke, kita tuliskan A kuadrat sama dengan 2 sisi lainnya. Apa nak? B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali 2 sisi lainnya cos yang sama, yaitu cos. Tinggal kita rubah B kuadrat, 2 sisi lainnya adalah A dan C. Demikian A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos apa yang ditanya? B. Nah, untuk yang C kuadrat sama dengan apa nak? 2 sisi lainnya B kuadrat plus A kuadrat, nggak apa-apa sebenarnya, kembali A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos. Nah, gimana kalau kita pindah ruas nih nak? Dari yang pertama, ini adalah persamaan umumnya ya, untuk mencari panjang sisi pada segitiga jika diketahui apa nih nak? 2 sisi dan 1 sudut. Misal kita gambar ABC. Apa yang ditanyakan nak? AB apa? B, sisi B. Nah, B, sisi C, dan sudut A. Ada 2 sisi dan sudut, 1 sudut yang BAP. Itu ciri-cirinya aturan kosinus. Yang dimana kalau sebelumnya aturan sinus, ada 2 pasang sisi dan sudut. Nah, kalau sekarang kalian punya
ada dua sisi dan satu sudut yang akan diapit. Yang dicari adalah sisi di hadapan sudut tersebut. Nah, kalau sekarang kita coba pindahkan. Oke. Jadi, A kuadrat oke. Bisa ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat min 2BC. Nah, sekarang Ibu mau pindahkan ruas nih, Nak. Jika kedua ini Ibu pindahkan, akan menjadi A kuadrat min B kuadrat min C kuadrat sama dengan min 2BC cos A. Jika Ibu kalikan semuanya dengan negatif, atau Ibu pindahkan ruas ya, balikannya 2BC cos A sama dengan, apa Nak? Ibu pindahkan ke sini. B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Karena Ibu ganti ya, Ibu kalikan negatif semuanya. Lalu cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, berlaku juga untuk cos B, yaitu akan ada dua sisi lainnya. A kuadrat plus C kuadrat, sisinya adalah B kuadrat plus 2AC. Untuk cos C, dua sisi lainnya adalah B kuadrat. Oke, dengan A kuadrat terlindung, A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat plus 2AB. Nah, ini dapat kalian gunakan pada segitiga lancip maupun tumpul untuk mencari sudut, besar sudut. Ketika apa? Bisa sudut A yang ditanyakan. Kalian harus punya apa nih? Sisi. Misal ini adalah sudut B yang ditanyakan. Kalian harus punya apa nih? Sisi A, sisi C, dan sisi B. A, B, jadi harus punya 3 sisi yang diketahui. 3 sisi yang diketahui untuk mencari besar sudut dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, kalian bisa menghubungi Ibu ya. Selanjutnya, panjang ya Nak, untuk pembuktian aturan kosinus. Nggak apa-apa. Ini mudah. Nah, bentuknya adalah beda nih Nak. Kalian punya garis tinggi yang ada di luar, yaitu dengan perpanjangan garis AB, yaitu ada AD, yang Ibu beri label panjang AD merupakan X. Dan garis tinggi pertama adalah H1. Oke, nah gimana nih sekarang? Kita fokus pada segitiga CDB. CDB ya Nak. Nah, kalian bisa tentukan nilai dari sin B. Sin B sama dengan apa nih Nak? Sin B. Sin B apa? Depannya A1 per A. Kita fokus pada segitiga CDB. CDB. Itu H1. Kita fokus pada CDB. Ini merupakan
H1, CB adalah sisi A, dan DB adalah C plus X. Nah, kalau tadi dikurang ya, kalau yang di aturan kosinus pada segitiga tumpul, untuk pembuktiannya, nah, kalau di segitiga tumpul, nah, kalian harus menjumlahkan. Sebentar. Gimana step-step langkahnya? Kalian dapat menentukan dengan mencari nilai sin. Sin B sama dengan H1 per A. Kalian bisa buktikan dengan H1 kali kan ke sana A kali B. Nah, yang kedua, kalian bisa cari cos B. Cos B itu apa nak? C plus X per A. Ya, Ibu pindahkan. C plus X sama dengan A kali cos B. Nah, Ibu pindahkan C-nya nak menjadi A kali cos B kurang C. Nah, kemudian langkah apa nih selanjutnya? Ibu ingin mencari nilai dari tadi B kuadrat. Gimana tuh, Nak? B kuadrat dari segitiga CDA. CD adalah H1. DA adalah X. CA adalah B. Gimana cara menentukannya? B kuadrat sama dengan H1 kuadrat ditambah X kuadrat. Dari persamaan sebelumnya, kita sudah dapatkan nilai H1 dan nilai X. Kita dapat substitusikan. H1 sama dengan A kali sin B dikuadratkan ditambah nilai X adalah A cos B C kuadrat. Nah, kita kuadratkan ya. A kuadrat sin kuadrat B. Ya. A kuadrat sin kuadrat B. Nah, ini adalah bentuk yang ini ya, Nak. Kuadrat. Nah, kalian kan harus mengkuadratkannya X 2XC plus B kuadrat. Nah, sama ya. Kalau ini menjadi A kuadrat cos kuadrat B. Nah, sekarang kalian kurangkan nih. 2 negatif A C A kali C cos B lalu plus C kuadrat. Ini huruf A enak. Oke. Nah, bisakah kalian sederhanakan? Nah, kedua ini mengandung A kuadrat. Dapat Ibu sin kuadrat theta plus cos kuadrat B. Cos B plus C kuadrat. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat merupakan nilainya 1. Jadi sama saja nih, Nak. A kuadrat dikali cos 1 A kuadrat. Dipindahkan belakangnya. Plus C kuadrat min 2 AC cos B. Inilah nilai B kuadrat. Kita menemukan satu persamaan
aturan kosinus. Sudah? Nah, selanjutnya kita fokus pada segitiga apa nih, Nak? Sin A. Kita ingin mencari sin A. Nah, sudut A ini merupakan sudut tumpul. Jadi kalian perlu ingat nih, Nak, nilainya pasti ada negatif ya kalau di kuadran 2 nilai cos. Nah, sekarang kita fokus di segitiga apa nih, Nak? Kita gambar. Segitiga CDA. Oke. Ini H1, ini X, dan B. A sama ya, Nak. Sin A sama dengan H1 per B. H1 sama dengan B kali sin A. Nah, sekarang cos A. Cos A sama dengan cos A sama dengan X per B. Nah, kita perlu ingat A adalah tumpul, dengan demikian nilainya adalah negatif. Ya. Oke. B sama dengan cos A sama dengan min X. Kalau kita negatif, maka nilainya min B cos. Kita sudah punya nilai H1 dan nilai X. Selanjutnya sama seperti sebelumnya. Bagaimana cara mencari B kuadrat dari segitiga CDA? B kuadrat sama dengan H1 kuadrat. H1 sama dengan B sin A kuadrat ditambah X. Apa nih, Nak? B cos kuadrat. Lalu, kalian bisa sederhanakan kembali. Nah, sebelum ini, kalian bisa cari A kuadrat. Ya, A kuadrat. Fokus pada segitiga. Sepertinya kurang pas. Ini sebentar. Segitiga C, D, ini H1, di sini C plus X. A kuadrat sekarang, Nak. A kuadrat sama dengan H1 kuadrat ditambah C plus kuadrat. Nah, apa nih, Nak, yang bisa kita jabarkan? Kita jabarkan terlebih dahulu. A kuadrat sama dengan H1 ditambah kuadrat ditambah apa nih, Nak? 2CX plus X kuadrat. Nah, H1 ini adalah apa nih, Nak? Kita bisa ya komplekskan dulu. H1 kuadrat plus X kuadrat kuadrat plus 2CX. Nah, H1 dan X kuadrat B. Itu kalian bisa tulis kuadrat sama dengan B kuadrat plus U kuadrat plus 2CX. Nah, CX tadi apa nih, Nak? X adalah ini ya. Saya tulis kuadrat sama dengan
kuadrat plus C kuadrat plus 2C kali B cos A. Hasilnya akan menjadi kuadrat min 2 BC seperti itu. Ya, ini adalah hanya perbedaan ketika kalian mengambil garis tinggi H1 dari titik sudut C pada segitiga tumpul. Untuk pada H2 dan kalian bisa cari H3 dari B itu akan sama caranya seperti kalian tadi mencari segitiga aturan kosinus pada segitiga lancip. Oke, dengan demikian dapat kalian simpulkan apa, Nak? Oke, kita save dulu ini. Bahwa ada persamaan aturan kosinus. Yang pertama, jika kalian mencari A kuadrat sama dengan X kuadrat C kuadrat min 2BC cos A. Atau sisi lainnya kurang 2BC cos A. Nah, 3 ABC yang sudah diketahui adalah sisi A, dan yang akan ditanyakan maksud Ibu adalah sisi A, maka kalian harus punya sisi B, sisi C, dan sudut pasti merupakan yang diketahui dari sudut hadap yang sisi akan ditanyakan. Kedua, jika kalian mencari sudut cos A, dua sisi lainnya B kuadrat plus C kuadrat, sisinya adalah A kuadrat plus 2 kuadrat BC. Nah, ini yang kalian ketahui adalah apa? B, sisi B, sisi A, sisi C, sisi A. Jadi tiga panjang sisi yang diketahui untuk mencari titik sudut besar sudut A adalah aturan kosinus. Oke. Enak. Ketiga persamaan, dan kalian bisa lengkapi yaitu dengan aturan kosinus untuk mencari besar sudut. Sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal yang menggunakan aturan sinus dan kosinus. Sekarang kita mulai gabungin aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, yang pertama, panjang BC. Panjang BC mana, Nina? Kalian minimal harus ada 3 yang diketahui. Nah, di sini dari 2 yang diketahui. Panjang besar sudut A 60 derajat dan panjang AB 10 akar 2. Rasanya belum cukup, Nak. Oleh karena itu kita perlu bantuan dari segitiga ADC. ADC kalau kalian identifikasi, ini ada satu pasang yang sudah lengkap 10 dan panjang sisi 10 dan besar sudut 45 dan besar sudut 30, kalian bisa mencari AC terlebih dahulu sebelum mengerjakan BC. Nah, kita gunakan dulu nih segitiga ADC. Bagaimana nih, Nak? Kalian mau mencari AC per AC, sudutnya berapa, Nak? 30 ya. Sin 30 sama dengan panjangnya sedikit baik 10 per 45. Ini sama dengan 10 per sin
5 kali 10. Oke, sama dengan 10 setengah akar 2 kali setengah. Kalian bisa sederhanakan 10 per akar 2. Kalian bisa rasionalkan dan mengalihkan akar 2. Jadi 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2. 5 akar 2. Maka panjang AC adalah 5 akar 2. Sekarang kita bisa mencari BC. Gimana Nina? BC ini merupakan sisi A. Nah, ini ada di hadap sudut 60. Dan apa yang kalian ketahui adalah dua sisi dan satu sudut yang mengapit. Nih, 10 akar 2, ini 5 akar 2, dan sisinya 60. Ditanyakan adalah BC. Nah, kalian bisa cari dengan apa, Nak? Kalau ada dua sisi dan satu sudut yang diapit, menggunakan aturan kosinus. Apa? Tuh, BC kuadrat yang dicari dua sisi lainnya. 5 akar 2 dan 10 akar 2. 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat min 2 kali 10 akar 2 kali 10 kali berapa sisi lainnya, Nak? Akar 2 dikalikan cos berapa nih hadapnya yang akan ditanyakan? 60 derajat. 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 25 kali 2 50 ditambah 10 kuadrat 100 kali akar 2 kuadrat kali 2 jadi 200 min 2 kali 10 20 kali 5 100 akar 2 kali akar 2 2 ya, Nak. Berarti berapa, Nak? 100 kali 2 min 200 kali cos 60 setengah. BC 50 ditambah 200 sama dengan 250 dikurang 100. BC sama dengan berapa, Nak? 150. BC kuadrat. Nah, BC sama dengan akar 50. Kalian bisa sederhanakan nih, berapa, Nak? 25 kali 6 sama dengan 5 akar 6. BC adalah 5 akar 6. Jadi kalian bisa nih menggabungkan aturan sinus dan aturan kosinus. Tergantung kebutuhannya, yang pastinya kalian harus identifikasi dahulu sebelum mengerjakan. Apa yang diketahui, lalu kalian bisa mengerjakan. Bisa tentukan aturan sin atau aturan kosinus, seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua. Panjang pada segitiga ABC diketahui sisi A 4, sisi B 6 cm, dan sudut B 45. Nilai kosinus sudut A adalah, kita gambar dulu nih untuk lihat posisinya. Sisi A 4, sisi B 6, dan sudut B 45 derajat. Kira-kira kita bisa cari nilai kosinus? Tidak bisa, karena kalian nggak punya dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, tapi kalian bisa cari apa nih, Nak? Bisa menggunakan satu pasang, apa nih, Nak? Sudah ada satu pasang sisi dan sudut. Dan kalian bisa cari dulu apa nih? A, sudut A-nya. Oke? Berarti kalian bisa tulis nih, Nak. Berarti apa? Sin A
per sisi A-nya adalah 4 sama dengan B, bet B, apa nak? B, sin B, sin per 6. Kalian kalikan nih. Sin sama dengan setengah akar 2 dikali 4, 6. 2 akar 2 per 6. 2, 1, 3 akar 2. Untuk nilai sin A. Nilai kosinus sudut A. Nilai kosinus sudut A. Nah, bisa kalian gambar dengan bantuan segitiga siku-siku. Nilai sin A dikali adalah 2 akar 2 per 6. Sin depan 2 akar 2 ya. 6. 6 adalah sisi miringnya. Lalu bagaimana untuk mencari? Intinya adalah 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. 36 dikurang 4 dikali 2, 8. Itu akar 28. Atau sama dengan 4 kali 7, 2 akar 7. 2 akar 7. Maka nilai cos A adalah dekatnya 2 akar 7 per 6. Ini adalah nilai kosinus sudut A. Jadi ini bukan menggunakan aturan kosinus ternyata. Jadi kalian hati-hati, walaupun yang ditanyakan adalah nilai kosinus, tapi ternyata kalian tidak bisa menggunakan aturan kosinus, tapi menggunakan aturan sin. Karena apa? Yang diketahui adalah karakteristik aturan sin. Oke, soal selanjutnya yaitu apa ini? Pada segitiga ABC, panjang A 2 akar 7, panjang B dan panjang C adalah 6. Nilai dari sin A. Oke, kita gambar segitiganya. A adalah 2 akar 7, B adalah 4, dan C adalah 6. Oke. Kemudian, kalian bisa identifikasi. Kalau ada 3 sudut yang diketahui, pasti kalian bisa menggunakan aturan kosinus. Yang mana nih yang akan berguna untuk kalian? Nilai dari sin A. Oh, berarti kita bisa cari cos A. Mana? Oke. Cos A. Dua sisi lainnya. Dua sisi lainnya adalah 6 dan 4. 4 kuadrat plus 6 kuadrat. Dan 2 kali 2 sisinya 4 kali 6. Maaf, Nina. Ini merupakan untuk mencari besar sudut. Jadi, bukan seperti itu ya. Kalau tadi adalah formulanya untuk mencari panjang sisi. Nah, cos A, yaitu 2 sisi lainnya dikurang apa, nak? Nah, sisinya 2 akar 7 kuadrat per 2 kali 2 sisi lainnya, 4 kali 6. Bisa hitung? 16 ditambah 36 kurang 2 kali 2, 4. 4 kali akar 7 kali akar 7, 7 kali 4, 28 per 48. Nah, 36 dikurang 28, 8, 16 tambah 8, 24 per 8. Terus, lainnya setengah, berarti adalah berapa, nak? 60 derajat. Berarti nilai 60 berapa? Oh, bisa dimengerti? Bisa ya?
Nah, contoh soal selanjutnya adalah pemecahan masalah. Ya, kita baca, dua kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah yang berbeda, sehingga membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini, kita umpamakan titik yang sama yaitu C, itu bergerak ke arah B dan A, yaitu dengan kecepatan 30 km per jam, 30 km per jam menuju B, dan 25 km per jam menuju A. Tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar 2 jam perjalanan. Nah, sebelumnya kita harus mencari panjang sisi CB atau jarak tempuh kapal tanker yang pertama dengan 30 km per jam dikali 2. Gimana tuh, Nak? Jadi berapa? Kali 2 jam. 30 M jaraknya di berapa? 60 jarak kapal tanker yang kedua 20 km kali 50 di sini 60, di sini 25, besarnya 60 derajat. Tentukan jarak kedua kapal AB. Kalian bisa menggunakan apa, Nak? 2 sisi dan 1 sudut yang diapit, yaitu aturan kosinus. AB dan 2 sisi lainnya, maaf, ini adalah 50 ya, Nak. Jadi 50 kuadrat ya, tambah 60 kuadrat kurang 2 kali 50 kali 60 kali cos 60. 50 kuadrat 25 kali 100 ya, 2500 ditambah 36 yaitu kali 100 3600 dikurang 50 kali 60 yaitu 3000 kali 2 6000 kali setengah ya, cos 60 setengah berarti berapa nih, Nak? 3000 ya. Berarti berapa nilainya? 2500 ditambah 600 3100 B kuadrat. AB sama dengan akar 3100. Kalian bisa tulis 31 kali 100 atau 10 akar 31. Tidak apa-apa bentuknya akar. Jangan lupa satuannya adalah km. Seperti itu untuk contoh soal pemecahan masalah dalam aturan kosinus. Jadi, kita coba kembali ke pertanyaan awal. Kita review. Nah, jika yang pertama, sepasang sudut sisi yang berhadapan dan satu sisi, kita analisis, ini ada satu pasang yang sudah lengkap dan satu pasang yang akan dicari, maka ini adalah aturan. Nah, yang kedua, ada 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Ini adalah kosinus. Kalau ini ada 3 sisi, yang akan dicari adalah salah satu sudutnya, berarti ini adalah aturan kosinus. Nah, kalau ini ada 2 sisi, tapi sudutnya nggak diapit. Ini tidak bisa pakai aturan kosinus. Tapi kalian bisa gunakan aturan sinus, tapi harus multi step. Pertama kalian bisa cari ini dulu sudutnya sebelah sini ya. Jadi bisa, kemudian jika kalian sudah mengetahui ini, sudah ada sudutnya ini, kalian tinggal cari ini dengan aturan
180 derajat dikurang 40 dikurang data yang sudah ketahui. Jika sudah ada ini, kalian bisa menggunakan aturan kosinus. Ya, ada dua sisi dan satu sudut yang diapit untuk mencari sisi yang dihadapnya. Kalian bisa gunakan sinus plus kosinus. Jadi multi step. Yang pertama, aturan sinus kalian harus punya dua pasang sudut dan sisi. Untuk yang kosinus, dua sisi dan satu sudut yang diapit. Dan yang ketiga, aturan kosinus kalian untuk mencari satu sudut harus dibutuhkan tiga sisi. Itu adalah rangkuman untuk aturan sin dan kosinus. Semoga kalian dapat memahaminya. Persiapkan untuk ulangan harian minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.